Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Ratna Absari. Badan Legislasi DPR RI menilai banyaknya peraturan perundang-undangan terkait hutan dan lahan yang belum sinkron, mengakibatkan tumpang tindihnya implementasi di lapangan, sehingga penegakan hukum menjadi lemah, khususnya terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Kalimantan Tengah untuk meninjau pelaksanaan undang-undang terkait kebakaran hutan. Badan Legislasi menggelar pertemuan dengan gubernur dan jajaran pemerintah daerah serta kalangan tokoh adat dan tokoh masyarakat Kalimantan Tengah. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Arief Wibowo menyebutkan sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan hutan dan lahan seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang masing-masing mengatur masalah hutan dan lahan. Undang-undang tersebut seharusnya saling sinkron sehingga dalam implementasinya tidak tumpang tindih dan bertabrakan. Undang-undang yang tumpang tindih tersebut membuat aparat penegak hukum berbeda sikap maupun pandangan dalam melakukan penindakan dan terkadang dinilai tidak adil. Supaya tidak diskriminasi, tidak pilih-pilih tebu. Nanti kalau ada masalah soal A, kita pakai undang-undang ini saja karena lebih ringan. Kalau ada masalah B, kita pakai ini saja karena bisa melindungi yang salah. Kan tidak boleh begitu. Penegakan hukum harus lurus meskipun langit itu akan runtuh, gitu kira-kira. Anggota Badan Legislasi DPR RI Ibnu Multazam menambahkan harus ada keselarasan dalam penegakan hukum untuk aksi pembakaran hutan dan lahan, termasuk sanksi pidana dan sanksi denda. Untuk itu menurutnya, semua undang-undang yang terkait pembakaran hutan dan lahan harus disinkronkan agar penegak hukum tidak kesulitan menggunakan pasal hukum dalam menjerat pelaku, serta mampu memberi efek jera kepada pelaku. Kerusakan hutan baik melalui pembakaran maupun pembalakan ataupun perusakan lingkungan hidup itu nanti norma ancaman hukumannya sama, norma dendanya sama, biar penegak hukum tidak kesulitan dalam rangka memakai pasal yang mana dan pelaku juga tidak mencari yang ringan, dari ancaman yang ringan. Dari Provinsi Kalimantan Tengah, Denus, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI mendesak agar para pengusaha segera membayarkan tunjangan hari raya terhadap para pekerjanya, mengingat hal itu merupakan kewajiban para pengusaha kepada pekerja sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Banyaknya perusahaan yang masih belum membayarkan tunjangan hari raya kepada para pekerja membuat geram anggota Komisi 9 DPR RI Imam Suroso. Menurutnya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi para pekerja atau buruh sudah cukup jelas mengatur permasalahan tersebut, di mana perusahaan terhitung mulai tahun 2016 wajib memberikan tunjangan hari raya keagamaan kepada pekerja atau buruh yang baru menjalani masa kerja selama 1 bulan. Ikutilah aturan tata tertib, aturan dari Kementerian Tenaga Kerja. Kalau memang saatnya harus diberi tunjangan hari raya, ya diberilah. Anggap saja sedekah, anggap saja beramal. Ini di bulan suci Ramadan. Karena karyawan-karyawan itu kan saya yakin tidak begitu mampu lah. Kalau sudah diniati ikhlas sedekah, saya yakin perusahaan itu akan berkah nanti. Pada peraturan sebelumnya, pemberian tunjangan hari raya atau THR diberikan oleh perusahaan kepada pekerja. Dilakukan apabila masa kerja minimal sudah mencapai 3 bulan. Namun setelah keluarnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang baru, maka pengusaha wajib membayarkan tunjangan hari raya keagamaan pada masa kerja minimal 1 bulan sejak peraturan tersebut dikeluarkan. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menegaskan tidak ada permintaan pendampingan dan berbagai fasilitas dari Konjen Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat terkait keberangkatan putrinya ke kota New York dalam mengikuti State Door Manor Camp 2016.
Dalam jumpa pers di lobi Nusantara 3, Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon dengan tegas menyatakan tidak ada permintaan fasilitas kepada Konjen Republik Indonesia di New York. Ia mengaku hanya meminta staf untuk melaporkan kedatangan Safa kepada pihak Konjen RI New York sesuai dengan himbauan Menteri Luar Negeri untuk lapor diri bagi WNI yang akan bepergian ke luar negeri. Fadly Zon menilai hal ini sengaja dibesar-besarkan mengingat dirinya merupakan pimpinan DPR RI di luar pemerintahan. Menurutnya, banyak warga negara Indonesia lainnya yang meminta pendampingan oleh perwakilan negara. Bahwa saya tidak pernah meminta baik lisan maupun tertulis untuk pihak kesekjenan. Saya sendiri sampai sekarang belum pernah melihat fisik dari surat tersebut untuk meminta fasilitas negara dan tidak ada fasilitas yang digunakan. Ya, jadi anak saya ini, Safa Sabila ini, mengikuti kegiatan satu kursus singkat atau sekolah teater performing arts namanya Stage Door Manner Camp. Tapi kalau pendampingan itu tidak ada karena yang namanya di camp itu tidak bisa didampingi oleh siapapun. Jadi tidak ada fasilitas pendampingan, tidak ada hotel karena mereka nginapnya di camp, gitu ya. Nah, jadi saya hanya menyampaikan itu, tidak meminta fasilitas, tidak minta pendampingan, ya, tidak minta apa-apa. Fadly Zon akan meminta penjelasan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Washington terkait penyebaran faksimil Sekjen DPR RI di berbagai media dan media sosial. Menurutnya, hal ini seharusnya menjadi arsip internal KJRI yang tidak boleh disebarluaskan. Fadly menyayangkan aktivitas dan kegiatan Safa Sabila anaknya terganggu dengan berbagai telepon dan pesan singkat yang masuk. Mengingat di surat tersebut tercantum nomor telepon Safa Sabila. Dijemput, kemudian diantar ke rumah orang Indonesia. Sudah itu saja, tidak ada fasilitas lain. Dan juga tidak misalnya ada pendampingan yang lain kok. Surat itu disebarluaskan oleh pihak KJRI atau dari KBRI Washington. Itu kan juga memuat nomor handphone anak saya. Ya, sehingga anak saya menerima banyak text message gitu. SMS. Jadi ya tentu ini agak sedikit mengganggu lah, ya. Ada ratusan SMS yang diterima oleh anak saya. Saya tidak tahu maksud dari KJRI atau KBRI menyebarluaskan ini. Alif dan Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.